pada kesempatan kali ini. Agar kajian ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan berkah, mari sama-sama kita mulai kajian kita kali ini dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga kajian kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, ikhtisarul kalam teman-teman. Langsung saja saya berikan sesi kajian kita pada kitab Bida'ut Tafasir yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram, Al-Ustadz Sufi, Amri Tambusei. Waktu dan layar kami persilahkan. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Zabraqanil asfiya'i wa nayyiril awliya'i wa yuhis saqalaini wa imamil khaifina wa diya'il khafiqaini wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang saya muliakan dan saya sayangi, saya hormati, saya doakan selalu adik-adik kami yang ada di PPI Maroko di bawah komando Adinda Hanif Hidayatullah dan koordinator pendidikan di bawah komando Faisal, Akhuya Faisal, juga adik kami yang saat ini menjadi moderator pada kegiatan kita malam hari ini, siang hari di Maroko. Yang bernama siapa, adik? Hasbi, Ustadz. Hasbi. Adik Hasbi atau Ustadz Hasbi. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan teman-teman PPI Maroko yang pada saat ini mengikuti kegiatan diskusi atau sharing-sharing lah. Berbagi ilmu dengan wadah bacaan kitab Bida'ut Tafasir karangan Al-Imam Sayyidi Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari Al-Idrisi Al-Hasani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Membuka atau sebagai mukaddimah, kitab ini sudah banyak dikaji oleh pecinta Sadah Ghumariyah atau Sadah Ghumariyin, baik yang ada di Maroko atau kebanyakannya di Mesir. Namun untuk kita sendiri di Indonesia, kitab ini masih level pengen cari tahu gitu. Jadi pengen cari tahu, pengen baca-baca, belum mengkaji dengan dalam. Bi'im'anin wa tahqiqin. Padahal kitab ini luar biasa ya. Karena dalam mukaddimah beliau sendiri, beliau itu sangat pede sekali mengatakan walam usbak, ya, walam usbak atau kalimatnya itu, saya belum pernah ada yang mendahului saya dalam membahas masalah bid'ah yang ada dalam penafsiran atau kitab-kitab tafsir. Jadi dahulu beberapa waktu yang lalu saya juga pernah diminta oleh adik-adik pendidikan untuk mengisi kegiatan ini, JMQ juga, khotaman, momennya khotaman. Dan kemarin itu Adinda Ustadz Faisal SMS saya meminta, lalu saya bingung ya mau kitab apa. Jadi beliau sendiri yang menyarankan kalau itu boleh bang katanya. Udah silahkan saya bilang. Jadi kita bahas lagi lah kitab ini. Sebelumnya kalau nggak salah sudah ada di YouTube, tapi memang tidak semua. Ya, tidak semua. Waktu itu masih mukaddimah dan beberapa ayat di surah Al-Baqarah, juga surah Ali Imran kalau tidak salah saya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke dalam inti kegiatan kita pada malam yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
sebagai hal yang perlu dijadikan mindset sebelum membahas kitab Bid'ah Tafasir, saya ada coretan sedikit bahwa poin-poin penting dalam kitab Bid'ah Tafasir yang perlu diketahui oleh orang yang ingin mengkajinya lebih dalam. Yang pertama, kita harus mengetahui apa? Bahwa Sayyidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari ini yabni hazal kitab merekonstruksi karya beliau ini dengan beberapa al-usus, ya, landasan-landasan penting. Pertama, beliau ketika membahas tentang bid'ah-bid'ah yang ada atau tafsir-tafsir yang di dalamnya ada bid'ah, itu berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis, terutamanya hadis yang sahih, mutawatir, dan dijadikan kekuatan atau al-mu'tamad alaih. Yang kedua, beliau juga berpedoman dengan batasan-batasan rambu-rambu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perlu diketahui. Ya. Yang ketiga, berpedoman dengan penguasaan beliau terhadap ilmu lughah, ilmu bahasa Arab. Jadi, ilmu bahasa Arab ini kita tahu bukan hanya nahwu sharaf, tapi kalau saya tidak salah, cabang ilmu bahasa Arab itu ada 12 cabang. Di dalamnya mungkin ada ilmu imla, ada ilmu insya, ada ilmu alamatut tarkim, ada ilmu ya balaghahnya. Di situ ada mantik juga masuk dalam ilmu bahasa. Lalu ada ilmu badi', ilmu ma'ani, ilmu al-arud, ilmu al-qawafi, ilmu nahu sarab, ilmu al-ishtiqaq, dan seterusnya banyak. Jadi Sidi Abdullah ini menguasai itu semua. Menguasai itu semua. Jadi beliau menganggap orang yang sudah mau memasukkan dirinya, menceburkan dirinya ke dalam bahrut tafsir atau lautan menafsirkan Al-Quran, maka harus memiliki bekal perangkat ilmu lughah yang sangat mendalam. Kalau tidak, akan gagal paham. Beliau ada bilang gini dalam kitab itu, Aghlabul bid'ah al-mawjudati fi tafasiril mu'asirin mansya'uha al-jahlu bi usuli ilmi tafsiri wa qawaidih. Nah, ini kata beliau. Kebanyakan ya bid'ah-bid'ah yang ada itu yang berasal dari tafsir ulama atau orang-orang yang hidup di zaman kontemporer ini, itu sebabnya munculnya itu karena apa? Karena al-jahlu, ketidaktahuan mereka, kekurangan mereka dalam ilmu usul tafsir dan kaedah-kaedah ilmu tafsir. Ya, saya bukan berarti saya ngomong ini lalu saya tahu, enggak. Kita juga sambil nih. Ternyata ya, orang-orang yang jatuh ke dalam penafsiran yang salah, bahkan bisa dikategorikan penafsirannya bid'ah, ya, itu ternyata tidak menguasai ilmu bahasa secara komprehensif. Akhirnya akan melahirkan tafsir-tafsir yang mengikut, contoh, mengikut hawa nafsunya, mengikut mazhabnya, latar belakang mazhab, mengikut kalimat-kalimat yang syaz, yang aneh, yang ada gharabah, tanafur. Akhirnya diangkat. Supaya apa? Supaya kelihatan beda dari yang lain. Padahal dalam tafsir tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz yang syaz atau fihi gharabah dan tanafur dan seterusnya. Ya. Baik. Yang selanjutnya, adik-adik sekalian, sahabat-sahabat kami, kawan-kawan PPI Maroko, dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini, dimanapun berada, beberapa kaedah dalam menafsirkan Al-Quran yang telah dipraktekkan penulis kitab ini, dalam kitabnya. Ya, saya tidak mencakup semua, cuman setelah saya tatabbu, setelah saya tengok-tengok, bukan tatabbu lah, tatabbu itu pakar ya, kita ini hanya tasawuf. Tasawuf, lihat dikit, coret, lihat lagi dikit, coret gitu.
Itu yang pertama apa? Ya, kaidah dalam menafsirkan Al-Quran yang dipraktekkan mu'alif sendiri. Pertama, lafaz yang digunakan Al-Quran dalam menjelaskan akidah, dalam menjelaskan hukum, dalam menjelaskan kisah yang ada ibrah dalam Al-Quran itu harus ditafsirkan dengan lafaz hakiki, bukan dengan majas. Bukan dengan majas. Nah, nanti ada contohnya itu. Ya, nanti ada beberapa judul, ada beberapa contoh. Jadi tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran, kata beliau, yang berbicara tentang akidah ya. Ya, kemudian, kok hilang? Masih bersama? Assalamualaikum. Masih, Mas. Masih, Oke, Ustaz. baik. Hilang ini saya tadi. Oke. Itu tidak boleh menggunakan lafaz yang majas, ya kiasan. Tidak boleh. Ya harus jelas dalam bab akidah, dalam bab hukum dan dalam kisah pengajaran. Yang kedua, lafaz-lafaz dalam ayat Al-Quran harus berlandaskan sesuai siyak. Siyak itu apa ya bahasa Indonesianya? Redaksi ayat, ya. Redaksi ayatnya bagaimana secara sharih mengatakan begini, maka pakai itu. Jika tidak ada, maka sesuaikan dengan pola landasan bahasa Arab. Nanti ada juga contohnya. Yang ketiga, ayat mutasyabihat tidak boleh ditafsirkan secara hakikat lafaznya. Itu adalah hal yang dipraktekkan oleh mu'alif dalam kitab Bidang Tafasir ini. Lalu selanjutnya, poin-poin penting yang ada dalam kitab ini apa? Pedoman dalam menafsirkan Al-Quran. Di sini saya mencatat ada 4 atau 5. Yang pertama, ya, syurut tafsir itu, syarat menafsirkan Al-Quran, at-tajarrud minal ara' al-mazhabiyah. Harus lepas dari latar belakang mazhab. Ya, jangan mentang-mentang mazhabnya Hanafi, lalu ayat hukum ini langsung ditarjih tentang Hanafi semua. Ya, dan tidak melihat mazhab-mazhab yang lain. Seolah-olah mazhab yang lain itu salah dalam memahami ayat, misalnya ayat tentang udhu. Nah, jadi harus independen berdiri bukan disebabkan latar belakang mazhab tertentu, baik mazhab fikih atau akidah. Ini disinggung oleh Sidi Abdullah nanti dalam tafsirannya Al-Imam Zamakhsyari, pakar bahasa. Dalam kitab beliau Al-Kasyaf, itu banyak ayat-ayat tentang akidah malah diarahkan untuk mendukung mazhab i'tizal, mazhab Mu'tazilah yang beliau anut. Yang kedua, ada mutamahul fi ta'wilil ayah. Tidak tamahul ini mencari-cari pembenaran. Ya. Alaha fi taswibihi. Ya. Jadi memang memaksa, akulah yang benar, saya yang benar gitu. Nah, tidak mencari-cari pembenaran dalam menakwilkan ayat. Yang ketiga, ijtinabul wujuh al-ba'idah fil i'rab. Jadi menghindari titik i'rab yang nggak kuat dalam satu ayat. I'rab itu banyak. Ilmu bahasa itu luas. Makanya orang yang terlalu dalam membahas dalam ilmu bahasa ini sebenarnya nggak bagus juga. Kalau menurut pandangan saya. Karena nanti dia akan melebar kemana-mana. Jadi nggak konsisten dengan ilmu yang ada. Contoh ya, contoh kecil, lapas Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan dia sudah dari dulunya Hurairah. Ya, walaupun dia idhofah tidak bisa Hurairatin. Ya, tapi ketika nanti dibahas terlalu dalam, nemu itu. Ternyata ada juga ulama yang mengatakan Hurairah itu dia isimnya isim munsharif. Ya. Jadi terlalu mencari ke dalam akhirnya jumpa hal-hal yang aneh-aneh lalu ditampilkan yang aneh-aneh itu. Jadi untuk Al-Quran sendiri itu menghindari titik i'rab yang tidak kuat dalam suatu ayat. Lalu yang keempat, hamlul ayah ala ma yattafiqu ma'a siyaqiha. Menafsirkan ayat sesuai dengan selaras dengan redaksi ayat itu sendiri. Yang kelima yang terakhir, hamlul ayah
ala ma yattafiq ma'a sababi nuzuliha. Ya, menafsirkan ayat sesuai dengan asbabun nuzul ayat. Baik, ya sampai di sini dulu, teman-teman. Kira-kira boleh difahami nih. Sebelum kita nanti langsung masuk ke poin-poin, saya ada 7 poin tentang kitab ini. Saya kembalikan dulu ke moderator. Silahkan, Baik, Dinda Hasbi. baik Ustadz Sufi. Saya lontarkan kepada teman-teman. Mungkin ada yang kurang begitu paham. Jadi bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz Sufi. Jadi ini mukadimah ya Ustadz ya. Biarin sebelum Ya, kita masuk ke pembahasan. Mungkin kepada teman-teman yang hmm, aman ya berarti. aman Ustadz insya Allah. Ini nggak ada yang ini Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Ya, Ini direkam nggak? Direkam Ustadz. Direkam ya. Ustadz ada yang izin bertanya kepada Ananda Ya, Mufti. Mungkin bisa. silahkan. oke. Assalamualaikum Ustaz. Sebelumnya makasih banyak atas penjelasan dan mukadimahnya. Mau nanya tadi kan antum sempat menyebutkan terkait at-tajarrud minal ara al-madhhabiyah. Itu mau apakah di dalam kitab tersebut Sidi Gumari menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk terhindar dari arok madhabiyah tersebut gitu ya. Karena kalau yang Ana lihat sendiri gitu kan, yang namanya mazhabiyah itu kan sesuatu yang sangat melekat dari diri seseorang gitu kan, apalagi seorang bahis gitu. Mungkin Ustadz pernah membaca atau mungkin tahu tentang bagaimana sih cara seorang bahis itu untuk terhindar dari tajarrud dari arok mazhabiyah tersebut mungkin. Terima kasih Ustadz sebelumnya. Baik, sama-sama. Baik, kepada Ustadz Sufi mungkin bisa langsung dijawab Ustadz. Ya, baik. Ini kan arahan dari beliau agar tidak atau jangan sampai menafsirkan itu ada unsur hawa nafsu mendukung intisar kepada mazhab tertentu. Kita memang sebagaimana yang adik bilang tadi, Adinda bilang tadi, kita tidak mungkin lepas karena itu sesuatu yang apa ya, yang melekat kepada diri seseorang. Sama kayak kita. Jangankan mazhab, kampus saja kalau terdengar nama kampus kita disebut itu kayak ada rasa pengen mendahulukan kampus, nama kampus kita. Namun, kenapa ini tercetus dari seorang yang bernama Sidi Abdullah bin Siddiq? Kalau menurut saya, yang saya tengok, background beliau ini adalah berdasarkan madrasah yang beliau terhasil dari madrasah tersebut, yaitu madrasah al-istihad. Ya, madrasah al-istihad. Walaupun sebenarnya ya, ada ulama-ulama yang memang tidak mungkin lepas dari mazhab, namun paling tidak, Sidi Abdullah ini pengen meminta ini, paling paling tidak harus ada fair, ya, harus ada apa namanya, Allahumma shalli ala Nabi, tawassut, insaf, maaf, insaf. Jadi kalau memang ada dalil yang meruntuhkan atau menolak pendapat mazhab itu, ya mungkin banyak banyak hal karena dulunya imam mazhabnya belum jumpa dalilnya barangkali, atau imam mazhabnya belum sampai kepadanya hadis, atau hadisnya itu setelah dikaji oleh ulama setelah imam mazhab tersebut yang juga bermazhab dengan mazhab tersebut, mereka berbeda pendapat. Sebagaimana Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu mazhabnya mazhab Hanafi, tapi dalam beberapa pendapat beda dengan guru. Nah, di sini maksud Siti Abdullah. Jadi insaf lah. Kalau mau juga kalau mau juga membahas masalah tafsir ini, maka pinggirkan dulu background mazhab, intisar kepada mazhab, tapi lihat dulu secara utuh pendapat itu atau tafsiran itu. Sesuai nggak dalil-dalil yang ada? Sesuai nggak dengan ilmu lughah yang ada? Dan seterusnya. Ya, mungkin dapat difahami begitu, Linda. Jadi ingin insaf aja, fair gitu. Jangan melulu mendukung mazhab, gitulah. Ya. Dan ini juga dibekali dengan ilmu alat, ilmu bahasa yang mendalam.
Karena kalau tidak dia terjatuh tadi kepada, wah ini sesuai nih dengan imam saya. Padahal dari segi bahasa salah gitu. Akhirnya dia mengikut mazhabnya, lupa dengan perangkat bahasa yang dia tidak miliki. Gitu kira-kira. Kepada Adinda Ananda Mufti mungkin dipahami. Iya, Jadi sudah. Makasih banyak jawabannya Ustaz. Ananda. pertama, Ya, jadi untuk menunjukkan keseimbangan gitu Ustaz ya. ya, Mm-mm. Baik. Mungkin bisa kita lanjut Ustaz, insyaallah. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kembali. Silahkan buka halaman 80. Nah, yang pegang kitab ini. Ya, kepada mode Oh, ada yang berbagi layar. ya Ustaz. Baik. Allah. Lebih. Halaman 80. Jadi poin-poin yang akan saya sampaikan pada pertemuan kita yang berbahagia malam ini, siang hari di Maroko. Yang pertama, dalam menafsirkan, jadi ini saya ambil dari poin yang ada dalam kitab Bid'ah Tafsir ya. Ya, kaedah-kaedahnya. Jadi kaedah ada kaedahnya bunyinya gini. Ini setelah saya ubah selaras dengan bahasa Indonesia. Dalam menafsirkan, dilarang merubah maksud dari ayat suci dengan cara berpaling dari siak ayat dan dengan tujuan agar sesuai dengan penafsir tertentu dan akidahnya. Nah, ini yang barusan kita bahas tadi. Contohnya begini. Contohnya halaman 80. Tentang bantahan Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, rahimahullah, terhadap tafsiran seorang Syiah yang bernama Al-Murtada. Ini bukan Murtada Zabidi ya. Kalau Murtada Zabidi, pengarang Ithafus Sadatil Muttaqin, itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Murtada Syiah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah urusan Tuhanku. Jadi dia menafsirkan qulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu adalah dari amri, urusan Tuhanku dan perbuatan Tuhanku. Ada di situ. Salisuha annahum sa'alu 'anir ruh alladhi huwal Qur'an. Kata Murtada, Al-Murtada tadi. Lalu hal ini dibantah oleh Siti Abdullah. Coba lihat di bawah itu. Qultu laisa fil ayah dalalatun bil mutabaqah wala bit tadammun wala bil isyarah ala anna al-Qur'ana min fi'lillah wa annahu yatasarrafu fihi tasarrufal fa'ili fima yaf'aluh. Sidi Abdullah berkata gini, ayat ini, kata beliau, sedikit pun tidak menyimpan atau menyiratkan adanya dalalah mutabaqah. Dalalah mutabaqah. Jadi dalalah itu, Allahumma salli ala Nabi, adalah, kita sering itu, saya teman-teman dari Jawa sering nyebut dilalah gitu, dilalah. Jadi dalalah itu ada tiga bacaan. Pertama dalalatun, yang kedua dilalatun, yang ketiga dulalatun. Namun yang paling fasih itu dalalatun. Ya, dalalatun. Apa artinya? Dalalatun itu adalah konsep, ya, konsepsi yang dengannya suatu konsep lain dapat diketahui. Nah, gimana tuh? Jadi dengan adanya api misalnya, api, dengan menyebut nama api, kita udah apa di otak kita ini, api itu panas, gitu. Jadi dengan menyebut nama api akan menghasilkan sesuatu yang lain yang berhubungan dengan api, yaitu apa? Panas. Itu dalalah. Ya. Nah, di sini ini sepertinya ya, ini adalah istilah dalam ilmu mantik ya. Dalalah ini, dalalah bil mutabaqah, dalalah bil tadammun, dalalah bil mutabaqah itu contohnya kalau disebutkan rumah atau mobil ya, maka dalalah mutabaqah adalah yang dihasil dalam pikiran kita itu apa? Dalam rumah itu ada apa? Dalam mobil ada apa? Ada setir, ada rem,
ada kursi, ada mesin. Jadi gambaran utuh tentang mobil itulah dalalah mutabaqah. Gambaran utuh tentang mobil itulah dalalah mutabaqah. Gambaran utuh tentang rumah. Rumah ada pintu, jendela, ada kamar mandinya, ada genteng, dan seterusnya. Ketika disebutkan, saya mau beli rumah. Ya, apakah terpikir dalam pikiran kita, oh dia mau beli pintu rumah? Kan enggak. Kalau mau beli rumah, berarti seluruh yang ada dalam rumah itu, perangkat yang membuat sesuatu itu didefinisikan sebagai rumah akan wujud. Ya. Di dalam rumah ada pintu, jendela, atap, kamar, dan seterusnya. Kamar mandi. Itu dalalah mutabaqah. Jadi kata beliau ini nggak sesuai dengan dalalah mutabaqah ayat ini. Ya, nggak selaras. Ya, karena di situ disebutkan ruh. Sementara kata Murtada Syiah ini, ruh itu artinya Quran. Nggak selaras. Lalu juga kata Sidi Abdullah, wala bitadammun. Tadamun ini, kalau tadi secara utuh, ya, tadamun ini secara parsial. Secara tidak rata. Contoh gini. eh Contohnya, Bang Hasbi, rumah saya bocor loh. Apa yang kita pahami dari ucapan rumah bocor? Apakah seluruh komponen dalam rumah itu bocor? Enggak, Kan enggak. Yang bocor itu ya gentengnya. gentengnya. Bukan kerannya, bukan apa teko airnya, dan seterusnya. Jadi, bitadamun artinya mengandung. Ya, dalalah yang mengandung, yang dikandung di dalamnya sesuatu. Nah, contohnya begitu. Jadi ini memahami ilmu tafsir itu keterkaitannya dengan ilmu mantik juga ada. Karena ada lafaz-lafaz atau istilah-istilah mantik yang dipakai dalam ilmu tafsir, ilmu usul fiqh, bahkan dalam ilmu fikih. Ya, contoh dalam ilmu fikih yang saya ingat tuh, istilah mantik itu tentang membaca atau mendengar khutbah Jumat. Kita mendengar khutbah Jumat, kalau kita mendengar itu apakah bil fi'li atau bil quwwah. Nah, itu tadi dibahas itu. Sama seperti membaca Al-Fatihah. Baca Fatihah itu rukun atau rukun qauli dalam salat. Apakah kita membacanya dengan bil fi'li atau bil quwwah? Kalau dia misal membaca Fatihah, ternyata imamnya baca surahnya berisik, suara mic-nya terlalu besar. Jadi suara kita yang kita baca nggak dengar. Padahal syarat rukun qauli itu harus an yusmi'a nafsahu. Hendaklah dia mendengarkan bacaan dirinya sendiri. Ini dia baca aja nggak kedengeran. Apakah itu sah? Apakah dia harus bil fi'li atau bil quwwah? Itu ada dalam istilah-istilah ilmu mantik. Ya. Jadi di sini kata beliau, ya, secara umum nih, sedikit pun tidak menyiratkan adanya dalalah mutabaqah, keselarasan, dan dalalah tadamun, ya. Dalalah tadamun yang mengandung di dalamnya atau sebagian, ataupun mengisyaratkan dalalah isyarat, ya. Wala bil isyarati, menunjukkan apa? Isyarat makna bahwa Al-Quran adalah buatan Allah dan Allah bebas melakukan apa saja terhadap Quran. Itu nggak ada. Ya, dengan firman Allah yang berbunyi, Qulir roh min amri rabbi. Tidak ada 3 kandungan ini dalam itu, kata beliau. Penisbatan kata ruh kepada Al-Quran hanya kiasan majas saja. Ini dia. Wa tasmiyatuhu fi ghairi hadhil ayah ruhan majazun. Ya, li'anna an-nas yuhyawna bihi fi dinihim. Ahya yuhyi ihya'an. Yuhyuna bihi fi dinihim. Ya, karena apa kata beliau? Dengan Al-Quran itu sebenarnya manusia dapat menghidupkan agama seperti jasad yang hidup karena di dalamnya ada ruh. Jadi bukan berarti ruh, lalu arti ruh itu Al-Quran. Enggak. Itu hanya dalam ayat-ayat lain, teman-teman, itu ada tulisan ruh yang mengisyaratkan bahwa ruh di situ adalah Al-Quran. Maksudnya bukan berarti
ruh itu Al-Quran secara hakiki, enggak. Itu secara majas. Artinya dengan Al-Quran yang hidup di hati setiap mukmin menjadi penunjuk jalan, mereka akan hidup sebagaimana hidupnya jasad dengan ruh. Begitu maksudnya. Ya. Jadi tafsiran Syiah ini atau Al-Murtada ini menafsirkan ayat dengan tafsiran yang maknanya tidak terkandung dalam ayat tersebut. Hal ini dibuat sengaja sama penafsir tersebut dan dia berdosa karena mengarahkan kepada pemahaman tentang kemakhlukan Al-Quran. Nah, inilah dia pemahaman Mu'tazilah itu. Jadi dia menafsirkan tapi ingin ada intisar kepada mazhab i'tizalnya yang mengatakan apa? Al-Quran itu makhluk. Dalilnya apa? Ini kulir ruh, salah satu dalilnya min amri rabbi. Ruh itu adalah Quran. Quran itu urusan Tuhan dan Tuhan membuat Quran, ya. Tuhan Allah Taala mengatakan itu perbuatan Allah dan itu urusan Allah. Jadi ini dalil bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dibantah oleh Sidi Abdullah. Tidak, sama sekali tidak. Ini bahkan kata beliau di sini, apa kata beliau? وَاسْتِخْرَاجٌ مِنْهَا لِأَنَّهُ حَمْلُ الْآيَةِ مَا لَا تَحْتَمِلُهُ وَاسْتِخْرَاجٌ مِنْهَا بِطَرِيقِ التَّعَمُّدِ الْخَاطِئِ. Ya. Ini membuat satu kesimpulan yang mengarahkan kepada pemahaman dan sengaja dia buat kesimpulan itu kesimpulan yang salah. Al-khati' itu bisa jadi berdosa, ya. Ya. Akhta'a yukhti'u. Al-khati' atau khata'an. Ya, bisa jadi dia artinya bisa banyak, ya, bisa salah, bisa juga berdosa. Al-ifadah bi khalqil Quran yang akan mengarahkan kepada pemahaman bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Wa huwa al-qaulu alladhi khalafa bihi al-Mu'tazilah wa man wafaqahum min al-imamiyyah ijma'a ulama'il muslimin min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Ini jelas Syiah Imamiyah pun ikut-ikutan bersama Mu'tazilah keluar dari ijma' jumhur ulama, ijma' ulama kaum muslimin dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka. Jadi itu maksudnya. Ya, maksud kulir ruh di sini. Jadi Sidi Abdullah ingin menunjukkan, ini loh dia. Orang yang nafsirkan tapi tafsirannya bid'ah, ini dia. Kenapa? Karena dalam menafsirkannya, dia merubah maksud dari ayat suci dengan cara memalingkan redaksi kepada tujuan dia sendiri untuk mengintisar mazhab tertentu atau akidah tertentu. Ya, yang akidahnya memang menyeleweng. Beda hal kalau akidahnya benar. Yang kedua, poin yang kedua, halaman 83. Ini surah Al-Kahfi. Qauluhu ta'ala hatta ablugha majma'al bahraini. Amdiya huquba. Kaidah yang kedua apa? Asal dari penisbatan kepada sesuatu itu bermakna hakikat. Ya, jadi al-isnad, ya, al-aslu fil isnad haqiqah. Al-haqiqatu. Al-aslu fil isnad al-haqiqatu. Jadi, kalau dia menisbahkan kepada sesuatu, itu pasti makna hakikatnya. Ya. Halaman 80. Oh, maaf. Salah saya. Halaman 14. Halaman 14. Ini masalah tabak Allah. Halaman 14. Tabak Allah ala qulubihim ini. Ya. Surah Al-Baqarah. Khatamallah ala qulubihim. Khatamallah ala qulubihim. Ini yang pertama. Tafsiran yang pertama ini. Halaman 13 berarti ya. Qauluhu ta'ala khatamallahu ala qulubihim. Zakara az-Zamakhsyari fi hadhil ayati wujuhan min at-ta'wil. Tatadammanu jami'uha nafya isnadil khatami ila Allahi haqiqatan. Jadi kata Sidi Abdullah, ya, kalau mau menafsirkan juga harus pakai kaedah asal setiap isnad itu, penisbatan itu adalah secara hakiki, bukan majas. Jadi ini membantah tafsiran Al-Imam atau Syekh Zamakhsyari, seorang pakar bahasa luar biasa. Ya, ini Imam Zamakhsyari itu, teman-teman sekalian,
adalah penulis kitab Al-Kasyaf, Tafsir Al-Quran. Itu adalah, kata Sidi Abdullah, menjadi tafsir paling hebat dalam segi ilmu bahasa. Ya, balaghahnya, ilmu i'jazul Qur'annya, ilmu badi'nya, dan seterusnya, ibda'. Ya, itu luar biasa beliau. Tapi dari segi akidah nih, kata Sidi Abdullah, agak bermasalah. Jadi Zamakhsyari menolak nisbat perbuatan mengunci mati kepada Allah secara hakikat. Kata beliau itu hanya majas. Ya, bukan yang Allah yang mengunci hati mereka, tapi syaitan. Nah, di sini mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan bahwa sesuai dengan konsep paham Mu'tazilah yang mengatakan setiap hal yang buruk itu bukan dari Allah. Itu dari makhluk, dari syaitan. Karena Allah itu hanya menciptakan yang soleh dan aslah. Yang baik dan yang terbaik. Nggak ada yang buruk. Nah, jadi dia mengarahkan tafsiran ini kepada pandangan konsep yang ada dalam mazhabnya. Mazhab I'tizal. Ini dibantah oleh Sidi Abdullah. Tidak. Asal setiap nisbat isnad itu khatamallah ala qulubihim. Siapa yang mengunci Allah itu adalah secara hakikatan, ya, bukan secara majazan. Di situ ada nggak dijelaskan sama beliau? Itu هذا التفسير على نمط سابقه وهو مبني على مذهبه المعتزلة أن العبد يخلق أفعاله. Jadi orang kafir itu kenapa terkunci hatinya itu karena mereka. Ya, bukan karena Allah. Mereka sendiri ngunci hati mereka, berpaling sendiri. Jadi mereka yang menciptakan khalqil af'alil ibadnya mereka gitu. Bukan Allah. Nah, ini sesuai dengan mazhab Mu'tazilah. Ini tertolak, nggak boleh, kata Sidi Abdullah. Kaidah yang selanjutnya yang ketiga, majas atau kiasan ya, tidak boleh digunakan pada kisah umat terdahulu yang telah disebutkan Al-Quran. Ya, contoh, ya, ini ada dalam orang-orang orientalis itu ketika memahami peristiwa kaum Sodom. Katanya kaum Sodom itu apa namanya? Oh maaf, salah saya. Itu beda lagi nanti. Itu beda lagi ya. Jadi di sini majas tidak boleh diterapkan dalam memahami atau menafsirkan kisah umat terdahulu yang telah disebutkan Al-Quran. Ini kita buka halaman 83, teman-teman. 83. Qauluhu ta'ala hatta ablugha majma'al bahraini. Huwal makanul ladhi wa'ada Musa liqa'al khadiri indahu alaihi assalam. وهو ملتقى بحر فارس والروم مما يلي المشرق وقيل طنجة وقيل إفريقية. Nah, ini tadi kiasan kan. Jadi Majma'al Bahrain itu secara hakikatnya udah pertemuan dua laut. Tidak bisa dikatakan pertemuan dua lautan ilmu zahir dan ilmu batin. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nggak boleh, kata Sidi Abdullah. Ya, bantahan yang menafsirkan pertemuan dua lautan dengan menafsirkan dua lautan itu adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Majma'ul Bahrain itu apa? Al-makan, tempat yang menjadi janjian antara Nabi Musa untuk menemui Nabi Khidir alaihi salam di sana. Yaitu Multaqa Bahri Faris, pertemuan laut Persia dan laut Romawi yang ada di sebelah timur. Ya. Waqila Tonjah, Waqila Ifriqiya. Ada yang mengatakan tafsirannya Majma'ul Bahrain itu apa? Itu adanya di Tonjah. Dan ini adalah pendapat yang didukung oleh Sayyidi Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, adik dari Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, dalam kitab beliau Fadlu Tonjah. Apa kitabnya? Sirajud Duljah fi Fadli Tonjah. Jadi beliau katakan pertemuan dua laut itu, ya, itu bukan di Laut Persia sana, karena nggak mungkin, nggak masuk akal kata beliau.
bagaimana Laut Persia bisa ketemu Laut Rum, padahal diapit oleh daratan. Jadi kata beliau yang masuk akal adalah yang ini. Pertemuan antara laut apa itu yang ada di Tonjah itu ya? Laut Samudra Atlantik kalau nggak salah itu dengan Laut Mediterania ya. Pokoknya dua lautan lah yang berbeda. Ketemu di mana? Di Tonjah. Ada yang mengatakan enggak, bukan di Tonjah, tapi di Ifriqiya. Ifriqiya itu bukan Afrika. Ifriqiya itu adalah nama lama dari Tunisia. Ya. Jadi kalau disebut Ifriqiya, ianya agak ya panjang, maka itu disebut Tunisia sekarang. Nah, artinya ini berada di pesisir utara benua Afrika. Jadi kata Sidullah nggak boleh, harus ditafsirkan secara hakikat. Ya, dua lautan ya udah ada dua lautan, bukan lautan itu disebut Nabi Musa atau Nabi Khidir alaihissalam. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, tiga dulu. Kira-kira di sini apakah ada hal yang bisa kita diskusikan? Nanti akan lanjut kepada 4, 5, dan 6, insya Allah. Silahkan, Dinda, moderator. Baik Ustadz. Alhamdulillah. Baik teman-teman yang mungkin ada sedikit kejanggalan ataupun ketidakpahaman pada isi tadi yang Ustadz Sufi sampaikan, mungkin bisa ditanyakan sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Mafhum insya Allah ya. Mafhum misalnya Ustaz. Ya. Insyaallah, Ustaz. Jadi saya sendirilah kalau baca kitab itu, lihat kitabnya dulu kan. Kalau saya senangnya kitab-kitab hadis, kitab-kitab tentang sejarah, lalu sedikit tentang fikih dan usul fikih. Itu kalau kita sudah menyimpan beberapa kaedah dalam ilmu itu, tinggal ketika kita baca, kita tinggal menerapkan. Ini pas di sini nih, kaedahnya. Ya, ini pas di sini. Nah, dalam kitab ini, Bidang Tafasir, Sidi Abdullah itu kadang-kadang langsung aplikasi. Kita nggak tahu nih, ini pakai kaedah yang mana beliau. Jadi saya menyusun kaedahnya itu. Kaedahnya yang saya dapat lah ya. Nah, jadi yang ketiga ini adalah satu kaedah yang berbunyi, majas itu tidak boleh digunakan dalam kisah umat terdahulu yang disebutkan Al-Quran. Jadi harus secara hakikat, bukan secara majas. Contohnya apa? Majma'ul Bahrain. Dua lautan yang berbeda dan bertemu. Udah, dua lautan yang nyata gitu. Bukan berarti dikiaskan, oh itu hanya kiasan aja dari dua sosok yang memiliki ilmu zahir yang satu dan ilmu batin yang satu yang lain. Yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Enggak, tidak begitu kata Sidi Abdullah. Baik, aku ya Hasbi, kita lanjut ya. Iya, Yang Ustaz. keempat. Yang keempat, kaidahnya begini. Tafsir ayat itu harus memperhatikan kedudukan para nabi dan rasul. Ini penting nih. Jadi menafsirkan Al-Quran harus tahu maqamun nubuwah itu bagaimana, maqamur risalah itu bagaimana. Contohnya gini, lihat halaman 56. Halaman 56, ini dalam surah At-Taubah. Oh, nggak salah saya nih. Allahumma salli Nabi. Enggak. Surah Al-Anfal. Qauluhu ta'ala afallahu anka lima azinta lahum. Qala az-Zamakhsyari afallahu anka kinayatun 'anil jinayah. Lianna al-'afwa radifun laha. Wa ma'nahu akhta'ta wa bi'sa ma fa'alta. Qultu haza min bid'at tafasir. Coba lihat, Sidi Abdullah langsung sensor
ismah nubuahnya main beliau. Apa kata beliau? Tafsiran dari ayat 40 eh, ini ayat surah Taubah ini. Iya, surah Taubah bukan surah Anfal. Surah Taubah ayat 43, bantahan terhadap Zamakhsyari yang berkata bahwa itu adalah kiasan dari kejahatan sehingga dimaafkan. Nah, wah ini berat nih. Jadi seolah-olah Nabi itu berbuat jahat atau berbuat kejahatan lalu dimaafkan Allah. Kata Sidi Abdullah, Haza, ini adalah bid'ah. Ini adalah penafsiran yang di dalamnya ada bid'ah. Kenapa? Kenapa coba? Karena penafsir ini tidak memahami konsep ismatun nubuwah itu bagaimana. Apakah para nabi itu salah? Apakah para nabi itu berbuat jinayah? Jinayah itu artinya kejahatan. Ya. Lalu dimaafkan? Tidak. Ya. Jadi, qauluhu ta'ala afallahu anka istiftahu kalam ala adatil Arab fi istiftahi mukhatabatihim bihadhil jumlah. أو بقولهم غفر الله لك أو أطال الله بقاءك ونحو ذلك لا يقصدون المدلول اللفظي للكلام وإنما يريدون تكريم المخاطب إذا كان عظيم القدر فهذه الجملة تفيد تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لا تجريمه. Jadi luar biasa Sidi Abdullah. Ya, sensor dia kuat ya, terhadap tafsiran orang-orang yang tidak memahami masalah maqamun nubuwah. Jadi kata Sidi Abdullah gini, afallahu anka itu bukanlah sebuah hukuman atau sebuah uh, apa namanya sebuah justifikasi ya, sebuah penilaian terhadap perbuatan Nabi yang jenayat ya, yang masuk kategori jenayat kejahatan lalu dimaafin oleh Allah. Enggak, itu hanya permukaan kalam. Teman-teman Maroko, kalian pernah nggak dengar kalau orang Maroko ngomong gini ketika mau nanya, afak, pernah nggak? Khoya afak. Biasanya itu daerah utara gitu tuh. Ya. Iya, Ada Mas, ya, nggak Mas. teman-teman yang pernah ngobrol? Afak, khoya afak. Iya, Mas. Biasanya Pernah? ada itu. Pernah, Mas. Nah, ini dia nih, afallah maka. Saya dulu bingung, ini afak apa itu afak? Afak, rupanya afak tuh mudahan Allah ampuni kamu, saya boleh nanya, gitu loh maksudnya. Jadi didoain dulu. Nah, ini sebenarnya istiftahu kalam ala adatil Arab. Jadi orang Arab itu sebelum mereka menanya tentang hal yang dirasa kurang pas, itu supaya tidak menyinggung orang yang ditanya, itu mudah-mudahan Allah ampuni kita semua ya. Kira-kira tadi maksudnya apa ya? Mudah-mudahan Allah kasih kita umur yang panjang ya. Kira-kira apa yang Anda buat tujuannya itu apa kira-kira? Jadi orang yang ditanya itu nggak merasa bersalah ya hingga menanggung sebuah beban, akhirnya menjawabnya juga kayak kikuk dan akhirnya berbohong. Enggak. Jadi ucapan ini adalah ucapan untuk menenangkan. Udah nggak apa-apa kok. Tapi kenapa kamu buat gitu gitu? Afak, ya afak, semitu, nah, gitulah ya kata orang Maroko. Tapi dipahami oleh Zamakhsyari berbeda. Ini kiasan dari jenayah katanya. Wah, kata Sidi Abdullah, nggak gitu. Ya, wa innama yuriduna takrimal mukhatab. Ini kadang-kadang kalimat ini mereka maksudnya apa? Untuk memuliakan, justru maksudnya untuk memuliakan orang yang diajak bicara. Kalau orang ini karena azimal qadar, orang yang mulia. Ya. Jadi jumlah ayat ini, afallahu an kalima azinta lahum, sebenarnya apa? Tufidu takriman Nabi. Bukan sebaliknya, tajrimahu. Jadi murtado di sini, ya di sini murtado ya. Waqad aqadal murtada fi amal. Oh enggak. Tadi Zamakhsyari yang di atas. Jadi salahlah Imam Zamakhsyari ya dalam memahami. Dan adik-adik sekalian teman-teman, ini contoh kita bisa terapkan kepada beberapa hal yang lain. Contoh cerita Nabi Ayub. Saya masih bingung kenapa masih ada orang yang cerita Nabi Ayub badannya dipenuhi belatung, lalu diambil belatungnya satu-satu, jatuh, diletakin lagi. Ini dapat dari mana tafsir seperti ini?
Padahal ini bertolak belakang dengan ismatun nubuwah. Ya, memang salah satu sifat Rasulullah atau para nabi itu adalah sifat jaisnya apa? Mereka terikut dengan al-arad al-basyariyah. Mereka sakit, mereka makan, mereka minum, yamshi fil aswaq, kadang-kadang jalan ke pasar, beli sebagaimana manusia biasa. Tapi bukan berarti hal itu membuat mereka seperti biasa, enggak. Kan sudah disebutkan dalam beberapa syair itu, basyarun la kal basyari, bal huwal yaqutu bainal hajari. Ya, batu memang banyak batu, tapi ada namanya batu yakut, ada zamrud, ada batu berlian, dan seterusnya. Nama sama batu, nama sama manusia. Tapi para nabi dan rasul itu berbeda kemanusiaannya. Ini harus dipahami. Dan ada yang mengatakan begini, itu kan ada dalam tafsirnya Syekh Nawawi Banten. Kembali, ya, kembali kepada kaidah ilmu. Kenapa? Menurut Sidi Abdullah, kadang-kadang ada tafsir itu bagus sekali. Tapi begitu mereka mengambil Israiliyat dan tidak menjelaskan ke Israiliyat cerita itu, akhirnya malah jadi nggak bagus. Ya. Dalam hal ini, kalau saya mengikut beberapa guru, tafsir yang menyebutkan Sayyiduna Ayub, Nabiullah Ayub alaihissalam itu, yang mengatakan katanya badannya belatung, baunya busuk, sehingga ditinggali umatnya, ini bertolak belakang dengan ismatun nubuwah. Ismatun nubuwah itu apa? Tabligh, ya. Fatonah, amanah, kemudian tidak, apa namanya, empat sifat para nabi dan rasul itu, tabligh, amanah, fatonah. Lalu satu lagi, teman-teman. Sidik Ustaz. Tablik, sidik, Sidkun. sidik. Sidkun. Sidkun, sidik atau terpercaya. Nah, jadi ini udah pas di apa para nabi. Kalau mereka baunya busuk, bagaimana mau tabligh? Kalau mereka sakit bertahun-tahun sampai ada belatung, ini sudah mengapa namanya? Tangkis, at-tangkis ala ismatin nubuwah. Lalu apakah tafsir seperti inilah kita masih ceritakan? Contohnya lagi, tafsir tentang cerita Nabi Musa alaihissalam. Ya, banyak Israiliyat tentang kain atau pakaian beliau yang dilarikan batu karena melihat bagian vital beliau yang agak beda dari yang lain. Ini kan cerita-cerita yang gimana gitu. Ada lagi tafsir tentang Nabi Daud alaihissalam. Yang katanya istrinya 99, digenapin jadi 100 dengan apa? Dengan mengambil istri anak buahnya yang anak prajuritnya yang disuruh perang supaya mati. Akhirnya istrinya diambilnya. Ini kan cerita apa ini? Dongeng Israel itu luar biasa. Israel ini luar biasa. Aneh-aneh. Makanya perlu teman-teman yang memang fokus ke dalam bidang tafsir, ke bidang ilmu Al-Quran, dalami masalah ini. Ya, Israiliyat. Ya. Apakah semua Israiliyat itu bisa diterima? Atau bagaimana syarat dan ketentuan dalam menerima cerita-cerita Israiliyat? Dan dijadikan sebagai penopang tafsir. Bukan sebagai tafsir utama, tapi penopang cerita dalam ibarah dalam Al-Quran itu. Begitu teman-teman ya. Jadi kita bisa naqisu ala, berarti tidak boleh cerita sembarangan. Ya betul, tidak boleh sembarangan cerita uh, kepada anak kita tentang kisah para nabi ya. Apa ibrahnya coba? Nabi itu busuk badannya, kemudian ada belatungnya. Ibrahnya apa yang bisa diambil? Itu malah justru tangkis merendahkan nabi tersebut. Jadi harus melek sebenarnya kita teman-teman. Ya, banyak sebenarnya, banyak. Nanti ada beberapa tafsiran yang saya boleh kongsikan yang di dalamnya ada Israiliyat. Ya, di akhir nanti insya Allah. Lalu kisah, ini saya sebutkan juga halaman 68. Halaman 68. Kisah Nabi Nuh. Ini dia. Qauluhu ta'ala qala ya Nuh innahu laysa min ahlik
wa'adallahu ta'ala Nuhan alaihi salamu bi inja'i ahlihi min at-tufan. Falamma halaka ibnuhu ma'al halikina fi qala Nuhu yukhatibu rabbah. Qala Nuhun ya, yukhatibu rabbah. Jadi di sini apa? Kisah Nabi Nuh yang kehilangan anak ditelan air bah. Menafsirkan anak tersebut hasil zina adalah perkataan yang keji dan bodoh mengenai kedudukan nubuah. Apa itu di bawahnya? Coba lihat. Wa min bid'at tafasiri qawlu ba'dil jahalah mimman tasawwara wa tasawwaru ilm at-tafsiri bighairi ilmin. Ya. Ucapan orang-orang bodoh kata beliau yang sok-sokan mendaki ilmu tafsir tapi nggak punya landasan ilmu itu. Laisa min ahlik itu diartikan apa katanya? Bukan anakmu. Huwa ibnu zina. Coba itu. Ini Sidi Abdullah marah beliau nih. Saya melihat, ya walaupun saya tidak nampak wajah beliau, tapi ketika beliau nulis ini sepertinya beliau kesel ini. Kok bisa ada yang nyebutin ini tafsirannya sebagai anak zina? Hadza qaulun syani'. Ini perkataan yang keji. Yadullu 'alal jahli bimaqamin nubuwah. Menunjukkan bodohnya orang yang mempunyai perkataan ini mengenai maqamun nubuwah, asmatun nubuwah. Ya. Summa huwa mardudun binasil Qur'an. Dan tafsir ini justru ditolak sendiri dengan nas ayat Al-Qur'an yang lain. Ya. Fa inna Allah Ta'ala qala qabla hadhil ayah wa nada Nuhun ibnahu. Coba lihat Sidi Abdullah. Luar biasa memang. Saya baca kitab ini, kok bisa sensor beliau kepada hal-hal yang detail itu dapat gitu. Jadi kata beliau apa? Al-Quran sendiri menolak anggapan laisa min ahlik itu adalah artinya anak zina. Enggak. Justru di ayat yang sebelumnya kata beliau, Allah berfirman, wa nada Nuhun ibnahu. Allah menisbahkan anak itu kepada Nabi Nuh. Itu maksud beliau. Fa nusibal ibnu ilaih. Atau fa nasaballah al-ibna ilaih. Atau di sini pakai majhul ya, fanusibal ibnu ilaih itu lebih bagus. Wa hadza dalilun qati'un ala annahu ibnuhu li sulbihi iz minal mustahil an yakuna ibnu zina wa yunsibuhu Allahu ilaih. Nasabayan sibu ya. Nasabayun sibu. Yunsibuhu Allahu ilaih. Ya. Ini adalah dalil paling pamungkas yang menunjukkan bahwa anak beliau itu memang dari tulang sulbi Nabi Nuh. Karena mustahil. Mustahil apa? Mustahil dia jadi anak zina, sedangkan Allah menisbatkan anak itu kepada Nabi Nuh. Dalam ayat sebelumnya. Fabuhital ladzi kafar ya. Terponggahlah orang-orang yang menolak kebenaran. Ini dia. Paham teman-teman? Jadi ini kata beliau, ini orang yang menafsirkan ini memang luar biasa kejahilannya. Kok bisa-bisanya menisbahkan anak zina kepada seorang nabi? Tapi laisa min ahlik, memang laisa min ahlik, tapi artinya bukan laisa min ahlik itu anak zina, tetap anak Nabi Nuh, tapi memang laisa min ahlik, laisa min ahlin najah min ahlik, ya. Laisa minan najina min ahlik, bukanlah dari golongan orang-orang yang selamat dari keluargamu wahai Nuh. Itu maksudnya. Lanjutnya teman-teman, masih bersama kita nih. Masih Coba set, disapa insyaallah. dulu. Oke teman-teman semua, alhamdulillah, masya Allah. Ngajian kita kali ini benar-benar daging semua isinya Ustaz. Bagaimana teman-teman? Apakah dipahami? Ini Ajrina. Insya Allah, alhamdulillah Paham kita insyaallah Ustaz. ya. Insya Allah Ustaz. Kita lanjut. Aku ya. Yang kelima, kaidah yang kelima. Tafsir ayat tidak boleh kontradiksi dengan ayat yang sharih dan hadis yang sahih. Coba buka halaman 58. Halaman 58. Nah, dapat surat Yunus ya, surah Yunus.
Ini cerita tentang apa, teman-teman? Bantahan Sidi Abdullah terhadap pendapat Syekh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ya, seorang sufi yang luar biasa, yang mendakwah Fir'aun itu imannya diterima Allah. Nah, ini memang pembahasan tingkat ini nih. Mungkin sebagian kita ada yang belum tahu. Jadi ternyata ada juga ulama-ulama kita yang mengatakan Fir'aun itu sebenarnya beriman di akhir-akhir masa hidupnya. Ya. Apa situ qauluhu ta'ala fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya. قال الزمخشري كرر المخزول المعنى الواحد 3 مرات في 3 عبارات حرصا على القبول. Apa kata Fir'aun? Coba lihat ayatnya. Amanat bihi. Mana ni? Hatta idza adrakal gharq amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil. Yang kedua, wa ana minal muslimin. Yang ketiga. Jadi hirsan 'alal qabul, supaya dapat diterima Allah taubatnya. Nah, diucapkanlah ayat ini. Lalu kata Sidi Abdullah apa? Ya. Tengok halaman 58. Lalu lihat halaman 59. Apa kata Sidi Abdullah? Allahumma salli ala Nabi. Qultu wa min huna qala Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi Al-Hatimi fil Futuhatil Makkiyah bisihhati imani Fir'auna wa najatihi minal azabi wa ilaika hasilu kalamihi fi hadzal ma'na. Seterusnya. Ya. Jadi kata Sidi Abdullah, ini pendapat dari Syekh Ibnul Arabi. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ketika saya pernah belajar ke Jawa Timur, tapi tidak lama, saya singgah ke pondok As-Sunniyah ya, pimpinan dari Kiai Sadid Jauhari, murid dari Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kiai Sadid Jauhari ini punya menantu namanya Kiai Salahuddin Munsif. Ya. Kiai Salahuddin Munsif adalah termasuk angkatan-angkatan akhir yang bermulazamah dengan Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki rahimahullah. Ketika itu sawan beliau, ikut apa beliau lah pengajian sedikit. Setelah itu saya balik, lalu beliau kirim saya kitab. Itu 2014 ya. Tahun 2014 ada 3 kitab. Salah satu kitab beliau tentang masalah alif lam yang ada di nama Ibnu Arabi dan Ibnul Arabi. Apakah dua-duanya pakai alif lam atau salah satunya alif lam, salah satunya tidak? Ternyata hakikat ya, kenyataannya dua-dua Ibnul Arabi ini pakai alif lam. Cuman kenapa ada yang dihilangkan, ada yang tidak? Yang pakai alif lam itu Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, sahib kitab Ahkamul Quran dan seterusnya, kitab fikih juga, ada juga kitab tasawuf beliau. Sedangkan Ibnu Arabi yang tidak ada alif lam itu adalah Al-Imam Al-Arif Billah, Sultan Al-Arifin, Al-Kibritul Ahmar. Ini gelar beliau nih, Al-Kibritul Ahmar. Kibrit Ahmar itu apa? Belerang merah. Jadi belerang merah nih teman-teman. Kenapa disebut beliau belerang merah? Belerang merah itu jarang dapat. Di antara belerang itu ada satu belerang merah. Inilah dia. Jadi saking kan anehnya atau jarangnya orang memiliki makom seperti Ibnu Arabi ini, maka disebutlah beliau Al-Kibrit Al-Ahmar. Itu Ibnu Arabi. Lalu kenapa bisa dipisah, dibedakan kata ulama? Katanya begini, kenapa alif lam ditampakkan? Karena yang satu Ibnul Arabinya pakar dalam ilmu zahir, ilmu yang nampak.
Sedangkan Ibnu Arabi ditiadakan alif lamnya, padahal sebenarnya ada untuk menunjukkan bahwasanya beliau itu ilmunya luar biasa, ilmu batinnya tak nampak. Begitu. Ustaz, Jadi di sini, baik. boleh diulang Ustaz tadi yang mengapa alif lamnya tidak ditampakkan, karena suara sampean tadi sedikit terputus Ustaz. Kenapa tidak ditampakkan? Ya, jadi dalam tulisan beliau, Syekh Kiai Salahuddin Munsif, kata beliau dua-duanya sebenarnya ada alif lam. Tapi kenapa ada yang ditampakkan, ada yang tidak? Yang ditampakkan itu Abu Bakar Ibnul Arabi, karena beliau pakar ilmu zahir yang memang nampak. Jadi untuk membedakan, oh ini Ibnul Arabi yang pakar ilmu zahir, makanya nampak alif lamnya. Sedangkan yang ini dihilangkan alif lamnya karena pakar ilmu batin, ilmu apa namanya, tasawuf. Makanya tidak ditampakkan. Ya, ala kulli hal itu pendapat, tapi yang jelas Sidi Abdullah mendukung pendapat Ibnul Arabi tetap ada alif lamnya. Di sini di naskah yang saya punya dan mungkin teman-teman juga itu ada Ibnul Arabi dengan alif lam. Nah, ini Ibnul Arabi luar biasa ya. Saya sering mendengar Maulana Syarif Abdul Mun'im bin Siddiq Al-Ghumari, guru kami yang ada di Tonjah, ponaan dari Sidi Abdullah bin Siddiq, sering menyebutkan tentang Ibnu Arabi ini luar biasa beliau ma'rifahnya kepada Allah, tasawuf irfani bahasanya. Ya, bukan tasawuf akhlaki lagi, tapi sudah irfani. Jadi ada kalimat-kalimat yang ghamik, dalam, ghamik, amik. Itu beliau bisa menyederhanakannya dalam bahasa tulisan dan dalam bahasa ibarah. Dan bahasa beliau sendiri, ya, yang sudah disederhanakan oleh beliau, itu pun masih kewalahan ulama memahaminya. Makanya ulama-ulama kita di Yaman itu memfatwakan kitab Ibnu Arabi, khususnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, diharamkan untuk dibaca. Ya. Kenapa diharamkan? Karena khawatir ada orang-orang kayak kita nih, iseng gitu baca-baca, akhirnya masuk ke sini kita, jadi sebuah keyakinan, padahal keyakinan itu salah. Ya, kalau mau baca juga cari guru. Tapi siapa gurunya coba? Ya, coba teman-teman, siapa yang bisa merungkai kalimat ibarah demi ibarah dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah yang ada sekarang ini? Di Maroko lah. Saya wallahualam saya belum nemu. Ya, dulu masih ada. Namanya Sayyidi Abdul Aziz bin Siddiq Al-Qumari. Tapi setelah ini tak tahu saya siapa. Mungkin kalau teman-teman ada boleh nanti sampaikan. Siapa gitu yang memang memahami kalam tasawuf irfani. Itu dia. Jadi sehebat-hebatnya Imam Muhyiddin Ibn Arabi ini, Sidi Abdullah kan mau siapapun yang jelas kalau menyalahi konsep ilmu zahir, salah gitu kata beliau. Seolah-olah gitu. Ya. Nah, beliau menolak pemahaman ini dengan apa? Kita lihat di halaman 60. Ya, setelah beliau menyebutkan ucapan Syekh Ibn Arabi ini panjang nih ya, lama halal gharqu baina fir'aun wa baina atma'i, seterusnya sampai ke bawah. Kultu. Enak nih. Saya kalau udah kultu itu enak. Jadi kita bingung kan ini apa maksudnya. Tiba-tiba kultu. Langsung beliau kasih kesimpulan. Allazi yadullu alaihi al-Quran wal hadis anna al-imana 'inda al-mu'ayyanah la yuqbal. Kata Sidi Abdullah, yang jelas kata beliau, dalam Quran dan hadis, bahwa keimanan seseorang yang sudah mu'ayyanah itu artinya sudah akan hilang ruhnya, atau fi halatil ghargharah, ya, ghargharah itu gitu. Udah mau inilah, mau lewat gitu. Itu keimanannya tidak diterima. Ya, ada dua, teman-teman. Ya. Yang satu masih kita alami, tapi nauzubillah, taubat ketika ghargharah tidak diterima. Yang kedua, taubat ketika matahari sudah muncul di arah barat, tidak diterima lagi. Ya. Jadi Fir'aun ini udah ghargharah dia. Tidak diterima. Fa inna qawlahu ta'ala innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Jadi kata Sidi Abdullah, ayatnya udah jelas nih. Jadi Fir'aun itu sudah ditetapkan Allah, memang dia kafir matinya gitu. Lalu 64 ya. 64 itu panjang, itu penjelasan Sidi Abdullah panjang.
perihal masalah imannya Fir'aun. Boleh nanti teman-teman kaji sendiri, diskusi sama teman-teman, kawan yang lain. Yang terakhir nih, kata beliau sebelum menutup nih, halaman 64, paling atas. Wa ba'du, faddalilu ala mauti fir'auna kafira, siwa ma amar, qawluhu ta'ala yukhatibu umma Musa alaihi assalam, anikdhifihi fit tabuti, faqdhifihi fil yammi, falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Coba lihat Sidi Abdullah, sensor sensor apa beliau kuat ya. Tukhbiru hadhil ayatu bi anna fir'auna aduwwun lillah wa aduwwun li rasulih Musa wa khabarullah ta'ala la yadkhuluhu naskhun wa la taghyirun wa hadha ad-dalilu lam yatafattan lahu jami'u man takallama fi imani fir'aun wa kufrih. Ajib. Seneng saya kalau baca Sidi Abdullah nih. Apa kata beliau nih? Dalil bahwasanya Fir'aun itu memang kafir, selain yang di atas tadi kata beliau, ayat tadi, adalah firman Allah Ta'ala yang lain. Apa di situ? Anikzifihi, wahai Ummu Musa, lemparkan kotak yang isi dalamnya itu ada Musa mungil, Musa bayi, fakzifi fil yami. Lemparkan, nanti ke sungai ya, itu akan diambil oleh musuhku, artinya keluarga musuh. Karena yang ngambil itu kalau nggak salah saya pembantunya Asiyah. Asiyah adalah Imra'atu Fir'aun. Ya, walaupun bukan. Jadi ayat Al-Quran itu sangat detail. Bukan Zaujatu Fir'aun bahasanya. Tapi Imra'atu Fir'aun. Artinya apa? Fir'aun itu nggak pernah bisa nyentuh dia. Langsung impoten, gitu bahasanya. Ya. Itulah hebatnya Allah menjaga Sayyidah Asiyah yang beriman. Jadi nggak bisa disebut sebagai Imra'atu Fir'aun. Jadi diambil oleh keluarga istana yang saat itu sebagai kepala istananya ya Fir'aun. Aduun li wa aduun lah. Jadi Allah telah tetapkan sebelum Nabi Musa lahir lagi, sebelum Nabi Musa besar menjadi nabi, ya besar beliau dianggap menjadi nabi dan rasul, ketika masih kecil sudah diingatkan, itu Fir'aun adalah musuhku dan musuhmu. Ya, musuhku dan musuhmu. Ayat ini kata beliau menunjukkan, mengabarkan kepada kita bahwa Fir'aun itu adalah musuhnya Allah dan musuhnya Rasulnya Allah waktu itu. Namanya Musa alaihissalam. Dan pengkhabaran Allah ini tidak bakal ada penasahan dan tidak akan perubahan. Jadi seperti sudah sejak zaman azalinya begitu tuh Fir'aun sudah jadi musuhnya Allah. Dan dia akan mati sebagai musuhnya Allah. Kalau dia matinya beriman, bagaimana ayat ini bisa menyebutkan musuhnya Allah? Jadi Sidi Abdullah ingin mengajak kita mikir. Wahazad dalil lam yatafattan. Coba lihat. Dalil ini banyak orang nggak ngeh. Ya. Yang berbicara masalah iman Fir'aun atau kufurnya Fir'aun. Nggak ngeh. Ini ayat udah jelas. Udah pakem. Kalamullah itu qadim. Sejak dulu Allah udah tetapkan ini Fir'aun akan aduun. Musuhku dan musuh Rasulku Musa alaihissalam. Teman-teman yang dimuliakan Allah, itu contoh ya. Tapi bisa teman-teman baca dari halaman 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Luar biasa tuh kalau didiskusikan ya. Apalagi kalau dibuat salah satu paper atau status. Enak tuh. Yang membahas masalah iman Fir'aun nih. Jadi merusak Al-Quran. Gimana ya bilangnya? Tidak merusak juga sih. Jadi menafsirkan ayat Al-Quran itu tidak sampai merusak ayat Al-Quran. Merusak tafsirnya mungkin. Kalau udah merusak ayat Al-Quran udah bahaya. Ya, itu udah jatuh murtad nanti. Tapi kalau masih nafsirnya agak beda, itu belum sampai murtad. Minimal fasik gitu ya. Tapi jangan sampai ucapan saya ini mengatakan oh kalau gitu Ibnu Arabi fasik. Enggak. Ini bahaya juga nih. Dalalatul iltizam ya. Lazimul qaul. Lazimul qaulnya begini. Enggak. Ya, saya tidak mengatakan begitu loh ya. Tapi ya kalau ada orang-orang yang memang sengaja menafsirkan Al-Quran
dan jelas salah, ya, oleh mayoritas ulama jelas salah, ini orang bisa masuk kategori fasik. Nauzubillah. Ya. Dia nggak ngerusak Al-Quran. Karena kalau udah ngerusak Al-Quran itu udah jelas hukumnya kafir. Dia hanya merusak tatanan tafsir Al-Quran. Ya, menurut pendapat dia. Ya. Tapi sekali lagi, ini penafsiran. Ya. Dan ini berada di alam zahir. Kita nggak tahu nanti gimana di alam akhirat. Ya, yang jelas, mungkin begini teman-teman. Saya kemarin, tiba-tiba terbaca saya dalam Hasyiah Imam Bajuri, ilmu Tauhid. Masalah Tabaqatun Nar. Tingkatan neraka. Jadi tingkatan neraka itu paling tinggi. Itu nama nerakanya Jahannam. Isinya siapa? Nauzubillah min zalik ya Rabb. Nas'alullah assalam wal afiyah. Isinya adalah orang-orang mukmin yang yartakib bizunub. Yang berdosa. Dan, unik kayak gini nih. Dan suatu saat Jahannam akan binasa, akan kosong, dan binasa. Saya ingat dengan cerita lain. Apa ceritanya? Ceritanya, ada dulu ulama yang mengatakan bahwa neraka itu akan binasa. Bifana innar. Neraka itu akan binasa. Dia nggak abadi. Jadi saya mikir gini. Ini hanya ini ya pendapat yang saya hasilkan dari pemikiran mendalam. Jadi kalau begitu maksud ucapan ulama itu sebenarnya bisa ditafsil. Tidak boleh itlak. Tafsilan juga nah. Maksudnya boleh jadi yang dimaksud fana unnar itu adalah neraka jahanam ini. Karena neraka yang lain setelah jahanam itu ada namanya Lazza. Lazza itu untuk orang Yahudi. Setelahnya lagi untuk orang Nasrani. Sampai ke Asfalus Safilin. Ya, paling bawah. Ya, nama-nama neraka tadi. Hutamah, Hamiyah, dan seterusnya. Jadi, saya keinget, oh mungkin ya, orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan, fana unnar, neraka akan binasa itu, neraka akan ditiadakan itu, mungkin neraka jahanam itu. Gitu. Ya, ini kaitannya dengan Fir'aun yang katanya akan beriman. Ya, Fir'aun yang beriman dan tidak masuk neraka, boleh jadi ya, Fir'aun itu akan masuk neraka dulu. Ya, jadi musuh Allah dulu. Setelah itu baru nanti diselamatkan karena ada imannya. Wallahu alam. Saya tidak ini hanya sebatas apa ya? Pemahaman atau mencoba memahami ibarah-ibarah yang ada dalam kitab, salah satunya pendapat ulama yang katanya tadi apakah itu merusak Al-Quran, itu tidak sampai merusak Al-Quran, tapi mungkin bisa merusak tafsir Al-Quran yang benar, yang sesuai dengan pondasi mayoritas para ulama. Teman-teman yang terakhir, poin yang keenam teman-teman, sebelum ditutup, kaidah lagi ya, ayat yang bermaksud khusus tidak boleh dipahami secara am. At-takhsis ya, la yufhamu bil'am, atau ayat-ayat khusus tidak boleh dipahami secara am. Coba lihat halaman 73. Ini masalah qauluhu ta'ala falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu misra insyaallahu aminin. Qultu, kata Sidi Abdullah di bawah itu, wa min bid'at tafasiri aidan istimbatu ba'dil jahalah minal ayah anna kulla man dakhala misra amin. Ya. Wa hiya la tadullu ala dzalik li'annaha khitabun min Yusuf li ahli. Tengok Sidi Abdullah katakan begini. Bantahan terhadap tafsiran yang mengatakan siapapun yang masuk Mesir maka akan aman. Ini kan am. Bisa dipahami oleh generasi sampai sekarang. Kata Sidi Abdullah, enggak. Itu ayat khusus kepada khitabnya kepada keluarga Nabi Yusuf. Kenapa kalian bawa sampai zaman sekarang? Gitulah maksudnya.
Dan saya juga pernah dengar nih, cuman hanya min babil mizah wal kufahah, wal fukahah. Ya, hanya buat candaan-candaan guru-guru di Mesir kadang gitu. Udkhulu Misra, kata mereka. Eh, apa tadi ayatnya? Udkhulu Misra insyaallah aminin. Nah, tapi Sidi Abdullah merespon, ya. Mungkin sebagian ulama ada yang membuat hal ini sebagian candaan aja gitu. Masuk Mesir aman insyaallah gitu. Kata Sidi Abdullah, enggak. Kalau tafsir ayat Al-Quran, sesuatu yang khusus tidak bisa diamkan. Sesuatu yang kalau nggak ada dalil nggak bisa dikhususkan. Ya. Kan gitu. Dalam ilmu usul fikih juga gitu kan. Lafaznya tidak boleh dikhususkan illa kecuali dalat dalilu ala wujudihi atau ala wujudi qarinati al-itlaq atau al-am atau at-takhsis. Ya, ala takhsisihi dan seterusnya. Itu kan ada dalam kaidah usul fikih. Jadi kata Sidi Abdullah tidak bisa. Ya, tidak boleh difahami secara makna harus secara khusus. Bahwasanya apa? Ucapan itu ditujukan kepada khitabnya kepada keluarga Nabi Yusuf alaihissalam, bukan kepada umat manusia sampai saat ini. Nah, lalu yang terakhir halaman 130 dan ini insyaallah menutup kajian kita pada malam hari ini. 130. Ini dia. Kaidah yang ada dalam kitab tafsir apa? Menafsirkan lafaz Al-Quran dan hadis dengan arti-arti yang menghilangkan makna bahasa itu sendiri. Madlul al-lughawi. Ya. Qauluhu ta'ala ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. تتحدى الآية الثقلين أن ينفذوا من جوانب السماوات والأرض إن استطاعوا ويهربوا من قضاء الله وحكمه وتخبر الآية أيضا أن نفوذهم لا يمكن إلا بقوة وهي غير موجودة عندهم. Coba apa kata Sidi Abdullah nih? Jadi ada ayat teman-teman. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kalian sanggup, ya, tembus itu batas ujung langit itu dan bumi. Tembuslah. La tanfuzuna illa bisultan. Tidak akan kalian menembusnya illa bisultan. Kecuali dengan sultan. Dengan kekuatan. Jadi kata Sidi Abdullah apa? Di bawahnya coba lihat teman-teman. Wa min bid'at tafasir qawlu ba'dil mu'asirin bisultanin. Ya, salah satu penafsiran yang ada bid'ah di dalamnya adalah tafsir sebagian ulama kontemporer mengenai lafaz bisultan bi'ilmin katanya wa annal ayah tushiru ila sufunil fada allati tuhawil bitariqil ilmi al-wusula ila al-qamari aw ghairih minal kawakibi ala ma yuqal. Jadi kata Sidi Abdullah, ini tafsirnya bisultan ada mengaitkannya dengan ilmu. Jadi kalian tidak akan bisa menembus ujung langit, aqtar, ay jawani bis samawati wal ard, melainkan dengan ilmu. Kata Sidi Abdullah, ini dari mana kamu mengatakan sultan itu ilmu? Ya, tidak pas korelasi madlulul lughawinya, kata Sidi Abdullah. Ya. Wa hadza tahrifun lil ayah yuqi'u fil ism. Oh, ngeri nih. Ini ya tahrif. Apa itu tahrif itu? Merubah redaksi ayat yang dapat menjatuhkan orangnya ke dalam sebuah dosa. Wazakal mufassir la yafham. Ahli tafsir yang disebutkan tadi ba'dul mu'asirin ini berarti ini satu orang kayaknya nih. La yafham, tidak memahami li jahlihi bi qawaidil lughatil arabiyyah anna ibarata in istata'tum tufidu at-tahaddi wat ta'jiz wa anna lafza min aqtar yufidu mujawazata jawanibis samawati wal ard ila ma ba'daha kama yuqal nafada as-sahmu min ar-ramiyah ay jawazaha. Jadi kata Siti Abdullah, orang ini nggak paham kaedah-kaedah tata bahasa Arab dan ucapan ayat inistata'tum jika kalian mampu itu ini menunjukkan apa?
tufidu at-tahaddi wa ta'jiz. Sebenarnya ayat ini bukan pengen nyuruh kalian dengan ilmu yang katanya ditafsirkan dengan ilmu, enggak. Ayat ini ingin menunjukkan tahaddi, ya, challenge. Sebenarnya menantang, enggak bakal bisa kalian sebenarnya gitu. Itu maksudnya. Tahaddi wa ta'jiz. Ya, ta'jiz melemahkan, memang kalian itu lemah, tidak bakal bisa. Wa anna lafza min aktar itu maksudnya apa? Yufidu mujawazah. Jadi kalau keluar negeri, ke apa tuh? Keluar angkasa itu ditafsirkan dengan ayat ini sebagai dalilnya bahwasanya keluar angkasa, sufunil fadha tadi, ya, benda-benda angkasa itu bisa kita lewati. Ini salah kata beliau. Kenapa? Karena aktor di sini, ayat ini ingin menunjukkan aktor, ujung-ujung dari langit itu. Sampai sekarang belum ada yang sampai ujung-ujung langit. Belum ada. Ujung bumi. Maksudnya 7 lapis bumi ke bawah. Siapa yang udah pernah sampai ke situ? Alat mana yang udah pernah sampai? Belum pernah. Jadi ini sebenarnya yufidu mujawazati. Jadi menunjukkan bahwasanya aktor itu harus menembus. Bukan hanya sampai di awang-awangnya. Ini langit nih. Ya, ujung langit. Kita hanya sampai sini nih, ruang angkasa. Pernah nggak ada orang sampai ke sini? Nggak pernah. Sampai saat ini nggak pernah. Ini menunjukkan bahwasanya, kata Sidi Abdullah, ayat ini nggak menjadi dalil tentang adanya penemuan-penemuan baru yang ditemu oleh orang-orang sekarang. Ya. Dan tidak menjadi dalil bahwasanya sultan itu adalah ilmu. Sultan itu kekuatan. Ya. Tapi ditafsirkan dengan ilmu. Kata Sidi Abdullah, tidak sesuai dengan qawaid lughah al-Arabiyyah. Jadi Sidi Abdullah mengatakan jawanib yufidu mujawazata jawanib samawati wal ard ila ma ba'daha kama yuqal nafadas saham. Saham itu artinya apa? Anak panah, ya, melesat, menembus. Kalau menembus berarti gimana teman-teman? Menembus apakah gini? Kan enggak. Nembus. Lewat. Nah, itu maksudnya. Ya. Lalu di bawah lagi teman-teman, coba lihat wa minal ibtida'il khati' hamlu alfazil kitab wa sunnah ala ma'anin tunafi madlulah al-lughawiyah. Di sini, ini tadi dia, menafsirkan lafaz Al-Quran dan hadis dengan arti-arti yang menghilangkan madlul lughawinya. Ya. Wa nahnu, jadi jangan dikira Sidi Abdullah menolak penemuan baru, enggak. Wa nahnu la nungkiru anna fil Qur'ani wal hadis isyaratin ila katsir minal mukhtara'atil hadisah. Kami tidak menolak, memang benar dalam Al-Quran dan hadis itu ada beberapa isyarat-isyarat yang menunjukkan tentang penemuan-penemuan terbaru di zaman ini. Lakin, akan tetapi, tadullu alaiha fi hududil madlul lughawi. Ya. Ayat-ayat itu harus sesuai dengan batasan-batasan madlul al-lughawi. Ya. Makna bahasa itu sendiri. Wadakhil nitaqil uslubil kalami indal Arab. Ya. Dan masuk ke dalam nitaq, cakupan al-uslubul kalami menurut orang Arab. Jadi, Sidi Abdullah ingin menyampaikan penemuan baru itu betul, tapi mengkait-kaitkannya kepada ayat Al-Quran sehingga menyalahi dari tafsiran ayat itu sendiri itu salah, kata beliau. Nah, ini sebenarnya teman-teman ilmu ini, teman-teman. Karena nggak semua hal-hal yang ada sekarang ini kita kaitkan kepada Quran. Nggak bisa. Karena gini, contoh, abad ini ada yang mengaitkan, dan benar katanya, sesuai dengan ayat Al-Quran. Nanti abad selanjutnya ternyata dikaji lagi ternyata salah. Apakah dengan kesalahan penemuan itu akhirnya salah ayat Al-Quran tadi? Kan enggak. Nah, ini bahayanya gini. Bahaya menafsirkan, mengkait-kaitkan hal-hal yang ada atau penemuan terbaru pada zaman ini dengan ayat Al-Quran. Hanya sebatas sebagai istiqnas, silahkan. Dan itu kata beliau sesuai dengan ilmu lughah, qawaid lughah. Tapi meyakini benar, oh ini di ayatnya, pas ini nih. Nggak bisa. Kenapa? Zaman ini oke, orang setuju. Zaman selanjutnya ada penemuan baru yang membantah penemuan saat ini. Lalu apa nanti? Lazimul qaulnya apa? Maka dalil jadi dari penemuan yang ada pada sekarang menjadi terbantahkan juga karena ada penemuan terbaru nanti. Nah, makanya ulama memberikan pakem. Enggak, ya. Kalau
mau jadikan dalil istiqnas, artinya pengembira, silahkan. Tapi jadi dalil beneran bahwasanya inilah dia hasilnya. Inilah dia penemuan ini sesuai dengan ayat Al-Quran ini. Tidak boleh. Ya, itu yang saya pahami dulu ketika pernah mengaji masalah ilmu usul tafsir. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman yang dimulakan Allah. Sampailah kita ke akhir majelis. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya hanya bisa memberikan 7 poin aja ya. Sebenarnya banyak kaidah-kaidah dalam ini. Ya, cuman karena ketaksir saya, ketidakfahaman saya ke dalam pembahasan Sidi Abdullah yang luar biasa luas, maka mungkin sampai di sinilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Tafadhol, Khoya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Ustadz Sufi yang telah memaparkan begitu sangat jelas. Khususnya kami, para pelajar, ya, sangat-sangat tertampar dengan apa yang tadi disampaikan. Izinkan saya Ustadz ingin rangkum tadi apa yang saya catat juga sebenarnya. Ya, silakan. Ada beberapa poin yang sampai tadi sampaikan. Pertama, mungkin kita dihimbau untuk dilarang merubah tafsir ayat tersebut, baik dari siyak, mazhab ataupun akidah. Seperti yang tadi itu pemahaman yang disebutkan, pemahaman Mu'tazilah dalam Al-Quran. Tadi juga sampai singgung bahwasannya ilmu itu sangat berkaitan, khususnya dalam tadi ilmu mantik yang berkaitan kepada tafsir, usul fiqh ataupun fikih, yang sampai sebutkan dalalah mutabaqah, dalalah tadamun ataupun dalalah iltizam dari yang sampai sampaikan. Dan yang kedua, poin yang kedua, jika ingin menafsirkan asal setiap penisbatan itu harus secara hakiki, bukan secara majaz. Dan tadi disebutkan juga ayatnya. Yang ketiga, majaz atau kiasan tidak boleh diambil dalam menafsirkan kisah terdahulu. Dan yang keempat, harus memperhatikan makom para nabi dan rasul. Itu isbatun nubuwah. Dan kelima, tafsir ayat tidak boleh kontradiksi dengan ayat yang sahih, dengan hadis yang sahih. Dan yang keenam, tadi itu ayat yang bermakna khusus tidak boleh dipahami dengan secara am. Yang tadi yang udkhulu bisalamin, udkhulu misra, seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa rangkum. Dan alhamdulillah saya buka sesi tanya jawab. Mungkin kepada teman-teman yang ada pertanyaan atau ketidakpahaman bisa langsung memaparkan pertanyaannya, dibuka mic-nya seperti itu. Monggo kepada teman-teman. Jika terkendala bisa lewat kolom chat. Uh, Ya, kepada M. Zelfur Rahman, silakan. Zafilur Rahman. Iya, silakan, Ya. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini saya mau bertanya sedikit. Oh, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Muhammad Zafilur Rahman dari Iya, Jawa Timur, baik Mas. alumni Pondok Pasir. Saya Masya ingin Allah. bertanya mengenai penafsiran, tadabbur, dan ta'amul terhadap beberapa ayat yang ada di Al-Quran. Itu ada satu sisi kesamaan atau memang tidak ada, atau memang berbeda. Maksudnya, dalam segi tafsir, kita sering melihat beberapa perbedaan ulama dalam menafsirkan ayat. Terlebih dalam ayat-ayat yang tidak terlalu universal ya. Pertanyaan saya itu, apakah ada beda antara tadabbur dan ta'amul dan tafsir mengenai ayat yang ada di Al-Quran? Soalnya ini di ayat yang di salah satu ayat itu ada afala yatadabbaruna al-Quran.
am ala qulubihim aqfaluha. Mungkin mungkin itu saja. Terima kasih, Ustadz. Ya, ya Ustadz, dipahami, cukup dipahami tadi pertanyaannya, apakah bisa perbedaan antara tadabbur, ta'amul, dan tafsir itu seperti itu Ustadz. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ustadz Sufi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, saya sejujurnya belum membuka arti tafsir dari afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Namun secara bahasa yang kita sama-sama tahu, tadabbur artinya mencoba memahami secara seksama maksud dari ayat, mengambil pengajaran. Ya, artinya tadabbur di sini kalau menurut kami dari bukan tafsir ini ya, ini hanya pembahasan lafaz saja, lughah, itu lebih kepada kisah-kisah yang di dalamnya ada ibrah, pengajaran, bukan kepada hukum hakam atau akidah. Ya. Lalu ada ayat yang lain yang ta'ammul. Sepertinya nggak ada ayat tentang ta'ammul, tapi itu lebih ke lafaz saja ya. Ta'ammul, tadabbur, ala hasabi ilmi. Ya. Ta'ammul dan tadabbur itu sama artinya. Tapi nilai tadabbur itu lebih dalam karena ada unsur mengambil ibrah, pengajaran tadi. Ya, lebih dalam daripada hanya ta'ammul. Artinya sama, dia muradif itu. Artinya apa? Sinonim. Lalu ada tafsir. Nah, tafsir itu tidak bisa dia 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 hampir memiliki makna yang sama, tapi tafsir tidak hanya untuk mengambil ibrah. Dia lebih luas cakupannya. Tafsir itu bisa memahami tentang hukum, tentang masalah akidah, tentang kesimpulan ibrah juga. Kesimpulan dari sebuah kejadian, ibrahnya apa? Itu tafsir. Justru tafsir ini dalam ilmu tafsir sendiri ada yang membedakan perbedaan antara tafsir dengan takwil. Di situ pembahasannya. Apa beda tafsir dengan takwil? Apakah dia sinonim atau tidak? Itu dia aku ya. Ya mudah-mudahan jawaban ini saya yakin belum puas. Cuman saya juga tidak bisa memberikan lebih panjang karena memang harus sama-sama kita buka dulu. Afala yatadabbaruna, karena masalah Quran, ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tuzilluni idza qultu fi kitabillahi bi ra'yi, atau kama qala, kata Sayyidina Abu Bakar, langit dan bumi mana yang dapat menampungku kalau aku sembarangan dalam menafsirkan. Saya tadi nggak menafsirkan ya, saya hanya membahas masalah lafaznya aja. Gitu aku ya. Aku ya, siapa tadi namanya? Uh, Zulfir Rahman, Ustadz. Zulfur Rahman, Masya Allah. Zaifidur Alhamdulillah. Rahman, Ustaz. Dimengerti, apakah dimengerti, Mas Zaifidur Rahman. Zulfir Rahman? Ya, alhamdulillah saya bisa sedikit mengerti dan sedikit nambah pengetahuan. Berarti tadabbur itu sama dengan mengambil ibarat gitu, al-ibrah. Bisa Oke. begitu, Ustaz? Iya, gitu aku ya. Ya. Terima Terima kasih kasih, Ustaz. atas soalnya juga, Masya Allah nih. Masya Allah. Ya. Ya. Saya berikan satu pertanyaan lagi. Apabila ada, kita lanjut kepada teman-teman. Dan apabila tidak ada, mungkin kita cukupkan. Baik, teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Teman-teman. Ini baiklah. Silahkan.
Diskusi-diskusi aja. Iya Ustaz. Ustaz, saya izin bertanya Ustaz. Silakan, marhaba. Kan tadi sampean sudah singgung juga masalah kita tuh tasawuf ya Ustaz. Hanya membuka-buka gitu Ustaz, tidak pelajari secara apa namanya ya, secara keseluruhan. Apakah itu misalkan terjadi kesalahan kita itu di makfu apa bagaimana Ustaz? Penjelasan Ustaz. Khususnya kita sebagai pelajar Ustaz ya, memang Iya, kadang mencari hal seperti itu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kalau saya pernah merenung-renung, saya lihat di tempat kita tuh ada orang alim. Ada. Allamah itu ada. Tapi kalau dibandingkan dengan allamahnya orang Arab asli, itu kita jauh. Jadi al-allamah tabaqatun. Allamah orang yang memiliki sifat. Allamah itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling hebat, ada yang sedang-sedang saja, ada yang standar, ya, ada yang kurang, tapi allamah juga gitu. Jadi saya kira kita yang sebagai penuntut ilmu ini, kita kalau membuka kitab itu ya udah sekedar kita memahami ibarah aja dengan segala perangkat yang kita miliki. Kalau dia punya perangkat nahwu sorob, bagus memahaminya. Tambah lagi dengan ilmu badi, ilmu balaghah, makin mudah dia memahaminya. Tapi untuk mengaplikasi ilmu itu ke dalam kitab lain, artinya kita buat kitab, itu kita belum sanggup. Kita ini hanya penikmat aja dulu nih. Kelas kita baru kelas penikmat hasil karya ulama yang menulis tentang ilmu-ilmu dalam bidang-bidang ilmu tersebut. Kita belum bisa mustakil, independen gitu, nulis kitab sesuai dengan ilmu kita, aliyatul ilm yang kita miliki. Belum. Ya. Jadi, kalau Akhuya Hasbi bilang tadi hanya tasawuf, ya itu realita yang saya alami. Tasawuf itu ya udah memahami, nggak bisa kita mendalami betul ini lafaznya dari segi ilmu balaghahnya begini, kaitannya kepada ilmu mantik, nanti masuk ke dalam ilmu badi, pas susunan katanya. Belum bisa itu. Nggak sejauh itu. Nah, jadi apakah berdosa? Ya nggak berdosa. Beda hal, kita kan tadi bicara tafsir ya. Tafsir itu kan bukan Quran. Beda hal kalau Al-Quran. Kalau Al-Qurannya nggak boleh sembarangan juga. Kita hanya diminta untuk membaca al-muta'abbad bitilawati. Kan gitu. Definisi Al-Quran itu kan wahyu Allah al-muta'abbad bitilawati. Yang menjadi sebab ibadah dengan membacanya. Atau dinilai ibadah dengan membacanya. Dan eh, apa tadi? Al-Quran itu bukan untuk kita kaji lebih mendalam, enggak. Kita harus melihat kajian ulama untuk memahami Al-Quran itu. Gitu. Beda hal kalau kita sudah memiliki aliyatu, perangkat untuk mendalami Al-Quran itu. Ya, jadi kalau sebatas kita nggak berdosa lah. Ya. Tasawuf artinya itu ya hanya lihat gitu, nggak dalamin gitu loh. Hanya melihat, melihat. Ya enggak. Beda hal kalau udah hanya melihat tasawuf lalu apa? Menghukumi. Nah ini nggak boleh. Udahnya tasawuf lalu menghukumi, nggak boleh. Begitu dia aku ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak penjelasan Ustaz. Ini Ustaz ada pertanyaan terakhir mungkin sekaligus penutup Ya, bagi dari saudari Ajrina, untuk kehidupan sehari-hari apa nilai yang bisa kita ambil dari Al-Qur'an? Seperti itu Ustaz. Mungkin bisa sampean jawab. Masya Allah banyak sekali teman-teman. Ya, yang kita ambil dari Al-Quran ini banyak sekali. Kenapa? Al-Quran ini kompas kehidupan. Ruh. Ya. Yang dengannya jasad kita ini jadi hidup. Jadi tahu arah. Ya, banyak-banyak. Terutama masalah al kisah-kisah. Ya. Jadi Al-Quran itu teman-teman, bukan isi dalam itu bukan hukum-hukum semua. Enggak. Ada yang mengatakan 60% itu semuanya kisah. Artinya Al-Quran itu dijadikan tujuan utamanya untuk mengambil pengajaran dalam kehidupan. Kisah Nabi Musa coba lihat. Dalam Baqarah ada. Dalam surah Al-Kahfi ada. Nanti dalam surah yang lain ada. Itu disebutkan hampir puluhan mungkin.
atau beberapa lah, nggak sampai puluhan, beberapa tentang kisah Nabi Musa. Ya, ngapain gitu? Kalau bahasa kita lah ya. Ngapain disebut berkali-kali? Artinya apa? Allah ingin fokusnya apa? Mengambil ibrah dari kisah tersebut. Jadi kalau nilai-nilainya banyak sekali yang bisa diterapkan dalam Al-Quran, dan sebaik-baik dalam memahami nilai Al-Quran adalah dengan memahami penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah mengenai Al-Quran itu sendiri. Karena kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya aja itu akhlaknya Al-Quran. Ya. Al-Quran yang berjalan di muka bumi ini. Gitu kira-kira teman-teman dan khususnya penanya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Intinya jangan putus dari kajian-kajian perihal Al-Quran. Apapun itu. Apapun itu. Ya, ngaji fikih Qur'annya kah, ngaji tafsir Qur'annya, ibrah Qur'annya, kisah-kisah para nabi yang ada dalam Qur'an. Pokoknya asal ada Qur'annya, datang. Ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasan dan pemaparan yang sangat daging semua isinya. Alhamdulillah. Mungkin mudah-mudahan kita pelajar, pendengar bisa mengamalkan apa yang kita pelajari tadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin Ustadz ada akhir kata dari antum ataupun nasihat buat kita. Baik, teman-teman PPI yang dimuliakan Allah, adik-adik saya sekalian, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, jangan lupa untuk membolak-balik kitab Bid'ah Tafasir, khususnya kepada teman-teman yang fokus senengnya itu, muyulnya itu kepada ilmu Al-Quran, ilmu tafsir. Ya, kitab ini adalah salah satu dari 3 kitab yang direkomendasikan oleh Syekhuna Dr. Yusri Rushdi Al-Jabar. Yusri Rushdi Jabar Al-Hasani dari Mesir, Syekh Yusri. Itu guru kami juga, alhamdulillah. Jadi ada beberapa kitab. Dulu di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan tuh. Ada 2 kitab lagi, masalah Israiliyat juga. Yang selanjutnya nanti akan melihat pada halaman-halaman berikutnya. Jadi Dinda Hasbi itu ada halaman 152 sampai habis, ya. Walaupun nanti ada tentang biografi beliau sedikit di ujung kitab itu. Tapi Yes. sebelumnya itu Fatimah itu beliau aradtu an atakallam an tafasir al-masyhurah al-mutadawalah allati ittala'tu 'alaiha. Jadi Sidi Abdullah sudah mereview hampir berapa tafsir ini ada, Allahumma shalli ala Nabi, belasan tafsir sudah direview oleh beliau dari Sidi Abdullah. Puluhan, 20 lebih direview oleh Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Gumari. Dan beliau memberikan keistimewaan ini, apa istimewanya tafsir ini istimewanya apa, ini tafsir ini bagus nggak untuk pemula, ini nggak bagus untuk pemula, dan seterusnya. Ya. Jadi ada di sini. Nah, yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak kepada teman-teman yang ada di Maroko. Teman-teman, kalian akan kembali ke Indonesia. Tanah air kalian bukan Maroko. Kalian harus balik ke Indonesia, tapi ingat, kembalilah dengan bekal yang memadai dan cukup, yang nantinya akan menjadi asupan gizi keilmuan dari masyarakat kita di Indonesia ini. Harus membawa ilmu tafsir yang ada di Maroko. Karena tafsir di Maroko memiliki corak yang berbeda. Al-Gharbul Islami memiliki corak yang berbeda dalam fununul ilmi. Ya, ilmu tafsir mereka punya khasnya. Ilmu usul fiqh mereka punya khasnya. Ilmu hadis mereka punya khasnya. Ilmu tasawuf mereka memang panutannya. Jadi luar biasa nih teman-teman bisa sampai ke Maroko, ya, menyelami sabihina fi buhuril ulum yang ada di Maroko. Tapi ingat teman-teman, harus ada yang khotam itu ngaji tafsir di Maroko. Ini kita di Indonesia Jalalain aja nggak khotam. Piye to lele. Jalalain nggak khotam. Udah khotam pun disuruh baca lagi nggak bisa menjelaskannya. Nah, ini kekurangan kita. Jadi kalau ke Maroko, ada seorang syekh besar namanya Syekh Mustafa Bahyawi. Tolong teman-teman pantau kapan beliau buka majelis. Syekh Mustafa Bahyawi namanya. Itu beliau buka kitab tafsir Ibnu Atiyah. Bagus tafsirnya.
Lalu nanti teman-teman coba cari lagi seorang ulama dari Murakush, namanya Syekh Abdurrahim Lasif Al-Hasani. Yang tadi juga Al-Hasani. Coba nanti tanya sama Akhuya, siapa namanya dari Murakush tuh? Ibnu Walid. Sina. Bukan, temennya Mas Khalil. Mas Hafiz. Hafiz Sena. Hafiz Sena. Coba tanya dia, ya, wasilah itu. Nah, kalian mengaji teman-teman. Tafsir Ibnu Juzai itu dari Andalusia itu. Tafsir Ibnu Juzai, Tafsir Al-Baghawi. Ya, ini tafsir-tafsir yang saya juga rekomendasi untuk teman-teman untuk membaca. Tafsir Ad-Durrul Mansurnya As-Suyuti. Jadi jangan hanya berhenti di tafsir Jalalain. Jalalain itu hanya batu loncatan untuk dapat membuka cakrawala tafsir-tafsir yang lain. Ya, tafsir Jalalain itu. Jadi jangan terhenti di situ. Ya kalian harus buka Ibnu Juzainya, At-Tabarinya, apalagi. Ya tafsir Al-Khazin. Kalau kami di sini, daerah kami, Langkat ini, itu pakai tafsir Al-Khazin, tafsir Baydawi. Pakai itu. Ya. Tafsir Jalalain udahlah dengan hasyiahnya, hasyiah Sawi. Dan ada syarahnya juga sebelum hasyiah itu. Jadi itu teman-teman pesan saya kepada adik-adik sekalian. Dan jangan lupa kalau ke Maroko cari yang bersanad. Saya bingung nih teman-teman. Ketika saya di Indonesia, doktor tafsir. Tapi megang kitab Indo tafsir nggak pernah. Apalagi membaca. Dia hanya menukil dalam kitab At-Tabari begini-begini. Tapi miliki kitab Tabari aja nggak pernah. Megang, nyentuh, baca nggak pernah. Ya. Ada lagi doktor dalam ilmu hadis. Baca kutubus sittah nggak pernah sama guru. Ini banyak, gimana nih? Ya. Alhamdulillah Al-Fakir sudah selesai kutubus sittah. Lama kami dulu mengaji kutubus sittah itu. Dengan syarah-syarahnya. Syarah-syarahi. Fathul Bari. Kemudian ada Sahih Imam Muslim. Karangan Imam Nawawi. Kemudian ada kitab Tuhfatul Ahwazi. Syarah Turmuzi. Aunul Ma'bud. Syarah Sunan Abi Daud. Dan seterusnya. Jadi kalian di Maroko teman-teman. Banyak yang kalian bisa ambil itu. Kita ini bersaing dari segi keilmuan dengan orang Mesir. Ya, orang Mesir itu masih mewakili Syarqul Islami. Kita Gharbul Islami. Harus punya beda. Ya. Yang pakar, yang senang kiroat, harus dapat sanad kiroat Maroko. Kalau hanya kiroat waras tapi dari Indonesia, ngapain? Saya belajar kiroat waras, sanadnya dari Yaman, dari Saudi Arabia, dari Mesir, dari Syam. Ngapain? Sanad kiroat waras dari orang yang memang menganut mazhab Imam Warash dalam kiroat Qur'annya. Maroko, Aljazair, Tunis, Andalusia dahulunya. Nah, jadi sanad itu penting teman-teman. Jadi tolong teman-teman sekalian ngaji kitab tafsir sama guru, ambil sanadnya teman. Itulah yang akan kalian bawa ke Indonesia. Kalau kalian hanya bawa yang dari Mesir ngapain? Kita kan di Maroko. Ya. Bawa yang dari ini, dari Saudi Arabia ngapain? Kita kan di Maroko cari tuh. Tuh adik kita tuh, sahabat kita, Akhuya Ustadz Ammar Amudi. Luar biasa tuh. Ya. Saya dulu pernah menyarankan beliau untuk dalami kiroat. Ambil kiroat Maroko sama Syekh yang ada di Fes itu. Turunan dari Sayyidul Qurra'nya Maroko. Ya, Sidi Maki bin Kiran. Anaknya sekarang nggak salah Dr. Abdul Mujib. Turunan beliau. Nah, begitu. Jadi teman-teman yang ada di Fes, yang ada di Rabat, yang ada di Marrakesh, yang ada di Tonja, Tetuan, Kunetrah, Khunefrah, Wujda. Cari mutiara yang ada di kota kalian itu. Itu yang akan kalian bawa ke Indonesia. Karena jujur teman, saya udah setahun di sini. Masya Allah. Sedikit yang saya pernah dapat, itu bermakna sekali di sini. Bagaimana yang besar-besar yang kita dapat. Nah, luar biasa teman-teman. Jadi, fastabikul khairat. Ya, fastabikul khairat. Ininya, landasannya apa? Fastabikul khairat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Minta maaf, saya mengambil waktunya terlalu lama. Saya kembalikan kepada adik moderator. Moderator, terima kasih. Dinda Hasbi. Juga terima kasih kepada teman-teman sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas pemaparannya Oke. dan nasihatnya serta masukannya. Mudah-mudahan kita semua bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu. Amin. Sebelum sebelum di akhir Ustadz izin untuk sesi dokumentasi Oh iya, boleh. agar menjadi kenang-kenangan. Silakan. Untuk teman-teman yang belum membuka kamera, dimohon untuk membuka kameranya. Terima kasih banyak. Saya serahkan kepada host. Oke, mungkin teman-teman yang belum on cam bisa